semuanya, balik lagi di podcast Simfoni seputar isu menarik, perspektif, dan juga beropini. Balik lagi dengan aku Melia Wulandari dan juga pasangan saya yaitu Joe. Di sini kami akan bahas mengenai apa itu istilah name dropping. Kalau gue baca-baca di artikel, name dropping itu tidak jauh berbeda dengan istilah backup dan juga privilege yang pernah kita bahas sebelumnya. Namun kalau gue boleh tahu, awal mula sebutan name dropping ini muncul itu gimana? Oke, kalau terkait awal munculnya ya, mungkin lo semua bisa cari di Google juga, sehingga lo bisa menemukan benang merahnya ya, dimana awal mula sebutan name dropping ini muncul pada pertengahan abad ke-20-an gitu, dan biasanya digunakan dalam konteks sosial. Dalam konteks sosialnya yang kayak gimana nih? Nah, istilah ini mengacu pada tindakan seseorang yang secara sengaja menyebutkan nama-nama orang terkenal atau orang-orang yang berpengaruh gitu, sehingga hal tersebut bisa meningkatkan status sosial mereka atau untuk mendapatkan pengakuan ataupun afirmasi gitu dari orang lain. Jadi kalau awal mulanya sih seperti itu, name dropping ini. Oke, aku baru tahu bahwa istilah ini ternyata sudah lama. Sudah muncul pada abad ke-20 ya tadi. Lalu ketika dia menyebutkan salah satu nama perusahaan dan juga lembaga yang menurutnya ia bisa sebut dan bisa mendongkrak namanya gitu ya, itu apakah tidak menimbulkan efek bagi perusahaan itu sendiri atau bagi dirinya? Tentu saja sebenarnya ketika seseorang melakukan name dropping ini pastinya memiliki efek yang baik ataupun buruk ya bagi dia dan juga tokoh ataupun instansi yang dia sebut gitu. Misal saja kita membicarakan terkait saya sendiri, misal seperti itu ya. Saya sendiri mengatakan bahwasannya saya itu punya kenalan orang dari instansi A gitu ya. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan seperti ini itu belum tentu dia juga itu begitu kenal dengan orang yang dia sebutkan gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu dekat tapi dia sok dekat gitu. Ataupun sebaliknya, ketika menyebutkan hal seperti itu dan digunakan dengan hal yang berkonotasi negatif ya, biasanya hal tersebut bisa mengancam instansi ataupun tokoh yang dia sebutkan gitu. Entah jabatannya terancam ataupun citranya menjadi buruk dan lain sebagainya. Jadi seperti itu sih kalau efeknya. Oke, kalau aku dengar dari penjelasan kamu tadi, name dropping ini justru akan memberikan efek yang negatif bagi lembaganya. Apakah seperti itu? Tentu saja ya, karena biasanya name dropping ini memang cenderung dikonotasikan pada hal-hal yang negatif gitu. Oke, jadi gimana nih kalau menurut kamu? Kan aku sudah bilang kalau name dropping, backup, dan juga privilege di awal tadi itu hampir mirip. Kalau secara definisi dan juga penerapannya apakah emang beda atau mereka itu istilah masing-masing yang tidak memiliki kaitan satu sama lain? Oke, kalau menurut saya sendiri ketiga hal ini adalah hal yang berbeda gitu, walaupun memiliki kemiripan ya. Kalau name dropping kita tahu bahwasannya seperti penjelasan di awal ya, kita meminjam nama tokoh atau instansi sehingga hal tersebut kita gunakan untuk mendongkrak status sosial kita gitu. Kalau backingan atau backupan biasanya seperti itu. Kalau backup ini dalam pandangan saya lebih ke konotasinya ini. Ketika kita mengungkapkan suatu argumen, hal tersebut kita dukung dengan fakta-fakta gitu. Jadi seperti kita membicarakan terkait teorinya A gitu ya. Yang menjadi backupan kita itu buku karangan dia yang judulnya apa gitu. Kalau itu yang namanya backup atau backingan gitu. Kalau yang namanya privilege ya, seperti yang kita pernah bahas dulu ya di episode keberapa itu di Simfoni, agak lupa juga. Di situ privilege sudah sangat kentara bahwasannya privilege ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh beberapa orang gitu, entah dari bawaan lahirnya atau dari status sosialnya atau mungkin dari gendernya juga, gendernya juga itu bisa menjadikan dia memiliki privilege tertentu gitu. Jadi memang berbeda tapi memiliki beberapa kemiripan gitu di antara ketiga hal ini. Jadi seperti itu.
Oke, jadi mereka itu memiliki maknanya masing-masing dan juga penerapannya pun berbeda. Kalau aku boleh tahu, itu penerapan dari ketiganya itu di situasi yang berbeda juga atau mungkin punya pengalaman dari ketiga istilah ini? Oke, kalau dari privilege sendiri ya, privilege itu kan memang dia memiliki hak istimewa tadi ya. Jadi secara tidak langsung dia itu akan mendapatkan suatu tindakan yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya gitu. Semisal kita merupakan salah satu anak dari tokoh agama di desa gitu ya, maka di desa kita akan selalu dihormati gitu. Walaupun yang memiliki pengaruh di desa itu adalah orang tua kita, bukan kita. Itu yang namanya privilege. Tapi kalau yang namanya name dropping itu jadi misal saya memiliki paman yang ada di instansi kepolisian, misal seperti itu ya. Nah, ketika saya memiliki suatu masalah dengan seseorang, saya akan membawa-bawa nama paman saya. Saya punya kenalan atau saudara saya orang kepolisian loh. Saya akan bilang seperti itu. Dan tentu saja hal tersebut memiliki dampak yang negatif gitu kepada paman saya ya. Dan begitu pun sebenarnya sih kalau saya menyebutkan nama paman saya, misalnya seperti tadi, belum tentu juga paman saya itu mau membantu saya kan seperti itu. Hanya sekedar untuk menakut-nakuti ataupun untuk mendapatkan apa ya, pandangan yang lebih baik lah atau kehormatan di masyarakat gitu. Karena memang tujuan dari name dropping ini kan konotasinya memang negatif ya. Tujuannya memang untuk meningkatkan status sosial dalam tanda kutip yang negatif melalui jalur negatif, dan yang satunya adalah untuk mengintimidasi orang lain gitu. Jadi emang seperti itu sih kalau name dropping. Oke, aku juga pernah sih mendengar suatu cerita dari seseorang kalau dia itu pernah ditilang, terus dia bilang kalau punya kenalan ini dengan jabatan ini, terus dia itu bisa lolos gitu. Jadi mungkin seperti itu ya penerapan dari name dropping. Mungkin bisa jadi seperti itulah ya contohnya, tapi mungkin bisa lolos itu bukan karena name dropping juga, bisa aja tilangannya tilangan yang ilegal gitu. Tapi gak tau lah, itu kan mungkin di negara plus 26 ya, negaranya si Boris Bokil mungkin ya, bukan di negara kita. Negara kita kan instansinya bagus-bagus. Jadi ya memang seperti itu adalah salah satu contoh dari name dropping gitu. Oke, menarik. Di sini aku juga penasaran kalau kita menggunakan name dropping itu sudah kita sebutkan juga tadi efeknya itu negatif. Lalu kalau melihat dari sisi peluang dan ancaman penggunaannya itu seperti apa? Kalau peluang ya, semisal kita memang menggunakannya secara efektif, tentu saja hal tersebut bisa memberikan peluang kepada kita gitu. Penggunaan name dropping ini dapat membantu kita dalam membangun hubungan sosial gitu, ataupun memperoleh kepercayaan dari orang lain gitu. Kalau di dunia bisnis ya, soalnya kan hal tersebut tentu saja kalau kita memiliki kenalan dari orang yang terpercaya, bisa saja kita juga dianggap sebagai orang yang terpercaya gitu di dunia bisnis. Nah, selain itu juga memunculkan kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Sehingga name dropping ini bisa menjadi alat yang efektif untuk membangun reputasi atau memperluas jaringan kita. Jadi gitu kalau peluangnya ya. Sedangkan kalau kita membicarakan terkait ancamannya yang pertama tentu saja kepada individu yang menggunakan name dropping nih. Dia tidak fokus terhadap pengembangan dirinya gitu. Dia akan stuck di posisinya seperti itu, dan dia akan menggunakan nama-nama yang dia anggap berpengaruh ini untuk menjalani kehidupan sosialnya gitu. Dan tentunya hal tersebut membuat dia menjadi ketergantungan ya. Misalkan saja kalau kita membicarakan dia memiliki kenalan di salah satu instansi gitu ya, kita pertanyakan saja logikanya berapa lama orang yang dia kenal ini akan menduduki jabatan tersebut gitu. Misalnya kalau kita logikakan saja mungkin kan gak sampai 10 atau 15 tahun gitu ya. Sedangkan hidupnya tentu saja orang yang biasanya menggunakan name dropping ini itu biasanya digunakan oleh orang yang lebih muda. Jadi kan semisal orang yang dia kenal itu sudah tidak menduduki jabatannya, sedangkan si orang ini kan masih memerlukan kehidupan yang lebih panjang lagi gitu. Dia mau menggunakan nama siapa lagi untuk menjalankan hidupnya gitu. Itulah yang buruk dari efek ketergantungannya. Dan
Kalau untuk instansi atau tokoh yang berpengaruh yang digunakan namanya dalam name dropping ini, pastinya reputasinya dipertaruhkan gitu. Jangan bila memang orangnya itu terpercaya, maka pengguna name dropping dan juga orang yang digunakan dalam name dropping, mereka akan sama-sama mendapatkan reputasi yang bagus gitu. Tapi kalau digunakan dalam konotasi yang cenderung negatif, maka instansinya ataupun orang tersebut akan memiliki citra yang buruk juga gitu di masyarakat. Jadi seperti itu. Oke, kalau ngomongin ancaman, pastinya kita sebagai manusia yang memiliki otak dan juga bisa berpikir, seharusnya kita bisa menggunakan apa itu istilah name dropping dengan secara bijak gitu. Lalu bagaimana sih cara bijak penerapan dari name dropping? Oke, yang pertama itu kita akan membicarakan terkait integritas ya. Pastikan bahwa penggunaan name dropping ini didasarkan pada kenyataan yang jujur dan tidak dimanipulasi gitu. Kalau memang kita mengenal dengan baik orang tersebut, ya kita pakai aja. Karena kan kalau hal seperti itu kita gunakan, bisa jadi jatuhnya bukan ke name dropping, tapi jatuhnya ke backup atau backingan itu tadi ya. Misalkan saja saya mengatakan bahwasannya dalam menulis itu ada metode A, B, C, D, misal seperti itu ya. Nah, saya ditanya sumbernya dari mana, dan saya memiliki kenalan itu misal adalah seorang profesor gitu. Jadi hal ini akan menjadi suatu hal yang bagus juga gitu ya. Dan selanjutnya, jangan membuat klaim palsu atau berlebihan hanya untuk meningkatkan reputasi atau kesan diri gitu. Kita harus mempertahankan integritas tadi dalam setiap tindakan dan perkataan yang melibatkan name dropping gitu. Nah, selanjutnya ada juga konteks yang tepat. Nah, kita harus memperhatikan konteks dan situasi di mana name dropping ini bisa digunakan gitu. Pastikan bahwa penyebutan nama-nama orang yang berpengaruh itu relevan dengan topik atau lingkungan yang sedang dibahas. Jangan seolah-olah itu kita bahasanya kalau anak sekarang itu flexing gitu ya. Flexing kalau dia memiliki relasi di banyak tempat yang berpengaruh gitu. Itu merupakan suatu hal yang justru tidak akan membangun citra diri gitu. Dan selanjutnya adalah fokus pada substansi ya. Meskipun name dropping dapat memberikan manfaat sosial atau pengakuan, pastikan bahwa kita itu tetap fokus pada substansi atau keahlian yang kita miliki gitu. Karena misal kita logikakan seperti ini, ketika kita memiliki orang dalam untuk masuk ke dalam perusahaan gitu ya, akan tetapi kita tidak fokus pada keahlian diri. Misalkan kita tidak lengkap dalam administrasi gitu ya, maka orang yang membantu kita sendiri, dia kan akan mengalami kerugian berupa hancurnya reputasinya gitu. Begitupun dengan kita kan nggak akan jadi bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut gitu, walaupun kita memiliki orang dalam gitu. Jadi ya itulah sekedar tips singkat untuk bagaimana berperilaku bijak dalam menggunakan name dropping ini. Oke, cukup menarik materi mengenai name dropping ini, dan meskipun ini istilah lama, tetapi juga tidak kalah bagus untuk kita bahas. Jadi untuk closing statement untuk materi kali ini gimana? Oke, kita bisa mengatakan bahwasannya kejayaan yang dibangun orang-orang terdekatmu atau orang-orang terdahulumu itu hanyalah mitos belaka. Dan saat ini waktunya kamu untuk bangkit dari mitos tersebut sehingga mewujudkan kejayaanmu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, dengan materi yang sangat lumayan panjang ya, mungkin bisa menambah pengetahuan kalian mengenai istilah-istilah baru dan juga hot issue di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Jadi mungkin kalau kalian suka dengan konten kami, dan tentunya kita sudah lama tidak ngonten, bukan karena kita tidak mau, tetapi karena mungkin kesibukan yang akhir-akhir ini kita jalani masing-masing gitu. Oke, jangan lupa untuk selalu stay tune di Creative Mind Channel, dan kalau kalian suka bisa share, like, dan subscribe, and see you next video.